Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Jalla wa'ala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan sekaligus perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab ibadat, dan kita masih melanjutkan terkait dengan pembahasan sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan bahas tentang hukum meninggalkan sholat. Yang dimaksudkan di sini adalah meninggalkan sholat fardu, sholat wajib yang berjumlah 5 itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya meninggalkan sholat fardu itu ada 2 kondisinya. Yang pertama adalah meninggalkan sholat fardu itu dalam kondisi mengingkari tentang kewajibannya. Mengingkari tentang kewajibannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sholat karena meremehkan, malas, dan mengabaikan tentang hak sholat tersebut dalam kondisi dia itu masih mengakui tentang kewajibannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk kondisi yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka para ulama sepakat dengan status ijma' bahwasanya orang tersebut dia terancam kafir, keluar dari Islam, murtad, disebabkan karena dia mengingkari banyak ayat dan hadis, mengingkari sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama seluruhnya tanpa ada satupun ulama Islam yang mereka berbeda pendapat tentang kewajiban sholat tersebut, dan itu didukung oleh banyak ayat dan hadis. Bahkan kewajiban yang paling banyak sebagaimana kita sampaikan, ibadah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang ibadah tersebut, bahkan ada sebahagian besarnya adalah terkait dengan perintah yang menunjukkan tentang kewajiban sholat itu,
itu bila diingkari kewajibannya maka dia mengingkari banyak ayat ini. Oleh karenanya pantas saja para ulama ya menghukumi orang yang mengingkari, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya ini kafir. Bahkan mereka mengatakan andaikan ada seorang muslim, asalnya dia muslim, dia selalu sholat, bahkan dia mendatangkan sholat tersebut dengan cara yang baik. Hanya saja bila disebabkan karena dia mengingkari kewajiban sholat tersebut, walaupun dia melakukan sholat itu, orang seperti ini pun terancam kafir, keluar dari Islam, murtad. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kondisi yang kedua yaitu orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena meremehkan ya atau mengabaikan hak sholat tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Tapi mereka sepakat bahwasanya ini merupakan dosa besar yang lebih besar ya ketimbang membunuh jiwa, mengambil harta, mendolimi harta, lebih besar ketimbang zina, lebih besar ketimbang mencuri, lebih besar ketimbang ya minum minuman khamar. Ya. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar ketimbang dosa-dosa besar yang sudah kita sebutkan tadi. Sepakat mereka para ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukum kafirnya. Ya. Sebagian ulama seperti contohnya pendapatnya Sa'id bin Jubair, Imam Asy-Sya'bi, Imam An-Nakhai, ya Imam Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahuya, dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah satu sisi dari pendapat beliau berpendapat demikian, ya. Bahkan ada juga yang meriwayatkan bahwa ini pendapatnya Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan yang lainnya dari sahabat, yang ini dinisbatkan oleh Ibnu Hazm kepada mereka bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, satu saja sholat itu terancam kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun dia mengakui tentang kewajibannya, walaupun cuma satu saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara ulama yang lain ya, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, seperti contohnya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan murid-murid beliau, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang masyhur dari beliau, dan Imam Ahmad dalam pendapat yang lain, ya. Ini adalah berarti disebut dengan mayoritas, ya, jumhur. Berpendapat bahwasanya tidak kafir. Tidak kafir. Hanya saja dia telah melakukan dosa yang besar. Dia adalah orang yang durhaka, orang yang fasik. Ya. Dosanya lebih besar ketimbang dosa berzina, bahkan berzina dengan keluarganya atau ibunya sendiri atau dengan mahramnya, ya, lebih besar ketimbang ya membunuh jiwa, mengambil harta, mencuri, ya, minum minuman keras, demikian. Lebih besar ketimbang itu. Ini pendapat yang kedua. Hanya saja tidak kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat pertama, dalil yang dijadikan atau hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Nah, ini bagi pendapat pertama yang mengatakan kafirnya orang meninggalkan sholat, jelas ya kata Nabi mengatakan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu meninggalkan sholat. Ya. Jadi begitu sholat ditinggalkan, maka beralihlah seseorang itu kepada ya
antara kesyirikan dan kekufuran. Nah, seperti itu. Mereka memahami ini, menurut pendapat mereka, ini adalah kufur akbar, mukhrijun anil millah. Kufur akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain. Ya, ada hadis yang lain. Yaitu hadis yang kalau tidak salah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang diketahui sebagai pembeda antara kita orang beriman, orang Islam dengan mereka, yaitu orang kafir, adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkannya, meninggalkan salat itu, maka sungguh dia telah kufur. Ya, kafara yakfuru kufran, kafir, demikian. Ya. Nah, mereka memahami kufur di sini adalah kufur akbar, demikian. Dan banyak dalil yang menunjukkan atau mereka jadikan dukungan terhadap pendapat mereka ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, ya, ini adalah kafir walaupun satu salat saja. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan syarat dia masih meyakini tentang kewajiban sholat tersebut dan dia tidak melakukan kekufuran-kekufuran yang lain dengan kufur akbar, ya. Hanya saja dosanya itu lebih besar ketimbang dosa berzina dengan ibunya atau dengan mahramnya. Lebih besar ketimbang dosa membunuh jiwa, mengambil harta, mencuri, memanipulasi, minum minuman keras dan berjudi dan seterusnya. Demikian, ya. Lebih besar ketimbang dosa-dosa yang kita sebutkan tadi, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan tentang hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang hadis syafaat yang diberlakukan kepada orang beriman yang mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sementara mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Dalam hadis Abu Sa'id tentang hadis syafaat, setelah Nabi SAW memberikan atau menjelaskan, menyebutkan syafaat kepada orang-orang beriman, ya, kepada saudara-saudara mereka untuk mengeluarkan mereka dari neraka, maka para malaikat mengatakan, fayaqulun, para malaikat mengatakan, Rabbana qad akhrajna man amartana, wahai Rabb kami, Rabbana, wahai Rabb kami, qad akhrajna, sungguh kami telah mengeluarkan, man amartana, orang-orang yang engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkannya. Falam yabqa fin nari ahadun fihi khairun, maka tidak tersisa di dalam neraka seorang pun yang di dalamnya ada kebaikan. Qala summa yaqulullah, kemudian Allah berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'atil anbiya'u wa syafa'al mu'minun wa baqi arhamur rahimin. Ya. Lalu Allah mengatakan, para malaikat telah memberikan syafaatnya, para nabi telah memberikan syafaatnya, orang-orang beriman telah memberikan syafaatnya, maka tersisalah
zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala fayaqbidu qabdatan minan nari nasan lam ya'lamu Allah lam ya'malu lillahi khairan qattu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggenggam atau mengambil segenggaman manusia dari neraka itu yang mereka tidak pernah beramal untuk Allah sedikit pun kebaikan. Qad ikhtaraqu hatta saru hamaman, ya. Sungguh mereka telah terbakar sampai mereka menjadi debu arang. Fayu'ta bihim ila ma'in, lalu mereka didatangkan kepada air. Yuqalu laha al-hayatu. Disebut air tersebut adalah air kehidupan. Fayusabbu alaihim, lalu disiramkan kepada mereka. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamilis sail. Ya. Maka tumbuhlah mereka sebagaimana tumbuhnya biji, ya, pada bekas lewatnya air bandang itu. Ya, Masya Allah. Jadi hadis ini hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Lihat di sini dalam hadis yang sahih ini Nabi SAW mengkabarkan tentang orang yang Allah keluarkan dari neraka sementara mereka tidak punya amalan kebaikan sedikit pun. Ya, apalagi sholat. Ya, sholat tidak ada. Demikian. Ya. Namun mereka akan dikeluarkan. Jadi kalaulah orang yang sholat yang tidak punya kebaikan itu sedikit pun dan yang kebaikan yang lainnya termasuk sholat, ya, itu Allah keluarkan dari neraka, maka kita katakan kalaulah mereka kafir keluar dari Islam, maka mereka kekal dalam neraka. Karena Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik yang lainnya, mereka kekal dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka adalah makhluk terburuk. Demikian. Mereka nggak masuk surga kalau begitu, nggak bisa keluar dari neraka, tapi ternyata dikeluarkan. Kalau mereka kafir, tentu nggak bisa keluar dari neraka. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga ternyata ada hadis yang juga sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah kalau tidak salah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin iftaradahunna Allahu ala ibadihi." Ada 5 salat yang telah Allah wajibkan atas hambanya. Faman laqiyahu bihinna lam yudayyi minhunna syai'an laqiyahu wa lahu 'indahu ahdun yudkhiluhu bihil jannata. Maka siapa saja yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa salat tersebut, yang dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia memiliki perjanjian di sisi Allah untuk Allah masukkan dia ke dalam surganya. Wa man laqiyahu bihinna wa qad intaqasa minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna laqiyahu wala ahda lahu. Namun siapa saja yang bertemu dengan Allah dengan membawa salat itu namun dalam kondisi ada yang kurang darinya, ya, ada yang kurang darinya. Kalau kurang berarti ada yang tidak dikerjakan, ya, dari salat yang 5 tersebut karena meremehkan haknya, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak memiliki perjanjian, ya, di sisi Allah untuk dia. Insya'a adzabahu, kalau Allah mau maka Allah menyiksanya. Wa insya'a ghafara lahu, kalau Allah mau Allah mengampuninya.
Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kalaulah orang yang meninggalkan sholat itu kafir, maka tentunya tidaklah ada potensi bagi dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawang Nabi dan orang-orang beriman saja dilarang untuk mohonkan ampun untuk orang-orang yang kafir kok. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya ya kalaulah meninggalkan sholat itu kafir, maka tentunya tidak ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Nah di sini ada peluang, bahkan disebutkan oleh Nabi. Ya, kalau Allah mau maka Allah akan ampunkan orang yang meninggalkan sholat itu, menunjukkan tidak kafir begitu. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga kalau tidak salah atau yang lainnya. Yang jelas disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Hadisnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihin nasu min a'malihim as-salatu." Sesungguhnya sesuatu yang pertama sekali dari amal-amal manusia itu yang diperhitungkan dengannya manusia itu adalah salat. Fayaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lamu. Maka Rabb kita Allah tabaraka wa taala itu berfirman kepada para malaikat dan Allah Maha tahu tentunya. Unduru 'abdi atammaha am naqasaha. Kata Allah kepada para malaikatnya, lihatlah kepada para hambaku, apakah dia telah menyempurnakan salat itu ataukah dia mengurangi salat itu? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Kalau dia telah menyempurnakan salat itu maka dicatat untuk dia sempurna. Wa in kana qad intaqasa minha syai'an, namun apabila dia mengurangi sedikit darinya, mengurangi sesuatu darinya, dikurangi itu salat fardunya. Ya, berarti ada salat fardu yang tidak dikerjakan. Qala, maka Allah katakan, unduru, lihatlah oleh kalian wahai para malaikat, hali abdi min tatawwu'in, apakah hambaku memiliki salat sunat? Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia memiliki salat sunat, qala, maka Allah mengatakan, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakanlah untuk hambaku salat fardunya itu dari salat sunatnya. Summa tu'khadul a'malu ala dzalikum. Kemudian berlakukanlah semua amal itu atas hal itu. Seperti itu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lihat, kalaulah orang yang meninggalkan sholat itu, satu sholat atau lebih, itu kafir, bagaimana bisa sholatnya itu ditutupi, ditambal, disempurnakan dari sholat sunat? Kalau kafir ya sudah habis. Demikian. Nah seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Tapi kita katakan jangan sepele. Ya, walaupun dia bukan kufur akbar, ya, sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu adalah kufur, telah melakukan kekufuran. Ya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wa al-kufri tarkas salati. Sesungguhnya antara seseorang itu dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Betul kita katakan, itu termasuk kekufuran. Hanya saja ya pendapat yang kuat wallahu taala a'lam, ya bahwasanya kekufuran yang dimasukkan bukan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam, namun inilah kufur asghar. Ya, namun dosa kufur asghar ini adalah dosa yang besar, lebih besar ketimbang ya berzina dengan keluarga sendiri, membunuh jiwa, ya mengambil harta, mencuri, kemudian berjudi, minum minuman keras dan seterusnya dari dosa-dosa besar. Maka dosa meninggalkan sholat itu lebih besar ketimbang dosa-dosa tersebut. Ya, selama dia tidak menyatakan ya bolehnya atau dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini pendapat yang kuat. Saya condong kepada pendapat ini
Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Ya, ini barangkali yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan ya hukum bagi orang yang meninggalkan sholat ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk ya. Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan membahas terkait dengan sanksi hukuman ya yang diberlakukan bagi orang yang meninggalkan sholat di dunia ya, seperti itu. Yaitu hukuman terkait dengan hukum duniawi bagi orang yang meninggalkan sholat. Ada pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat-sehat. Mau nanya Ustadz, ya, bolehkah kita mengajar privat untuk menambah penghasilan, tapi dengan software bajakan? Atau dengan software asli, tapi pakai fasilitas komputer perusahaan tempat kita biasa bekerja? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sang penanya juga dalam kondisi sehat-sehat saja. Ya. Mendapatkan upah dari mengajarkan sebuah ilmu dunia, maka ini dibolehkan. Insya Allah dibolehkan. Ya. Karena hukum asalnya adalah boleh. Namun apabila dengan cara yang keliru, ya, caranya keliru. Seperti contohnya adalah menggunakan software bajakan, ya, maka di sini tentunya ada pelanggaran, ya, ada pelanggaran. Sarana yang digunakan adalah keliru. Cara menggunakan sarananya keliru, demikian, ya. Tanpa mendapatkan izin dari orang atau pihak yang memiliki software tersebut. Itu sama seperti kalau contohnya menggunakan fasilitas, ya, pertanyaan pertama dan kedua itu sama ya, mirip ya. Ya. Yaitu fasilitas-fasilitas yang sesungguhnya ini milik pihak orang lain. Software itu memang dibeli, tapi ya bila ada bajakan, maksudnya bajakan begini adalah belinya tidak asli dari perusahaan, ya. Yang jelas paham maksud dari bajakan ini. Maka di sini ada kesalahan. Gitu juga menggunakan ya fasilitas yang tidak memiliki izin. Seperti contohnya adalah laptop tadi, atau contohnya tempat yang belum ada izinnya, padahal itu bukan tempat umum. Kalau tempat umum mungkin aman, ya. Ya, asalkan tidak mengganggu orang lain. Tapi ini tidak ada izin, maka yang seperti ini kesalahannya adalah ya pada izinnya. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Tidak bolehnya pada ya penggunaan ya sesuatu ya yang tidak ada izinnya. Software bajakan adalah tidak memiliki izin, ya. Penggunaan pada software tersebut, ya. Begitu juga contohnya adalah laptop atau komputer tapi milik perusahaan, tidak dimintakan izin, kecuali kalau sudah dapat izin, itu beda, ya. Begitu juga contohnya kalau di satu tempat tapi gunakan itu rumah digunakan untuk apa? Untuk ngajar privat tadi, tapi belum ada izin. Nah, ini sama.
Ya, tidak boleh dia. Tapi kalau mengajarkannya itu boleh, mengajar itu boleh, mengajarkan privat itu boleh, insya Allah, ilmu-ilmu dunia boleh. Tapi kesalahannya adalah pada penggunaan fasilitas yang tanpa izin. Nah, seperti itu, ya. Software itu fasilitas tapi tanpa izin karena bajakan, karena belum dapat izin, maka cari yang baru yang dia bukan bajakan, yang asli, demikian, ya, seperti itu. Sama seperti juga tadi adalah laptop yang punya perusahaan, belum ada izin. Kalau belum ada izin maka tidak boleh. Begitu juga kalau tempatnya belum ada izin dari pemilik tempat maka tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi sarana-sarana atau fasilitas yang belum ada izin ini tidak boleh, ya, dilakukan seperti itu. Harus minta izin, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah melindungi antum, atau semoga antum sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustadz mau bertanya terkait dengan asuransi barang yang ada di sebuah ekspedisi jasa pengiriman yang wajib ditawarkan jika yang dikirim barang berharga atau bernilai. Karena sudah sering kali hilang barang berharganya, Ustadz. Kalau tidak diasuransikan oleh pemilik barang, kalau tidak diasuransikan, pemilik barang hanya menerima ganti rugi 10 lipat ongkir. Sementara harga nilai barangnya melebihi dari harga 10 kali lipat ongkir tersebut. Jika diasuransikan, pemilik barang dapat ganti rugi senilai harga barang yang dikirim, ya. Tapi jika nilai barangnya di bawah 10 kali lipat ongkir, kami tidak tawarkan asuransi, Ustadz. Apakah ini termasuk hal yang darurat, Ustadz? Apa hukum asuransi tersebut? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sang penanya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mereka menjadikan asuransi yang preminya itu atas dasar akad hibah. Maksud hibah di sini adalah dibayarkan tanpa ada kesepakatan untuk dikembalikan, maka ini dan murni hibah, ya, maka ini adalah, ya, termasuk adalah akad asuransi ta'awun yang dibolehkan, yaitu premi yang dibayarkan itu tidak diharapkan kembali dalam bentuk uang pembayaran. Itu ta'awun, ya, bentuk asuransi ta'awun, ya. Hanya saja bila ada satu bentuk kasus seperti kehilangan atau kerusakan yang telah terpenuhi syaratnya, maka berhak untuk mendapatkan layanan yang sudah disepakati.
seperti ganti rugi dan semisalnya. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam, ya. Pendapat ini wallahu taala alam, ya, mungkin bisa diberlakukan dalam kasus seperti ini, ya. Perlu diketahui bahwasanya asuransi itu ada dua. Yang pertama adalah, ya, disebut dengan at-ta'min at-tijari, yaitu asuransi yang sifatnya komersil. Yang sifatnya komersil di antara cirinya adalah, ya, uang premi yang dibayarkan itu diharapkan kembali. Diharapkan kembali. Ya. Diharapkan dia kembali, ya. Tentunya plus dengan layanan-layanan. Maka di sini hukumnya adalah riba. Kemudian berkumpul padanya juga ada judi. Berkumpul padanya juga nanti ada untung-untungan, ghararnya, demikian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni, yaitu asuransi yang sifatnya tolong-menolong. Asasnya, ya, atau prinsipnya itu adalah pembayaran premi yang disetorkan itu tidak diharapkan kembali. Bentuknya adalah hibah, pemberian, hibah. Yang ini diberikan sebagai bentuk bantuan kepada siapapun yang mengalami kehilangan atau kerusakan, ya, sehingga nanti mendapatkan layanan seperti yang disepakati. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, barangkali nah ini bisa untuk diberlakukan, ya, akad asuransi yang seperti ini. Yang jelas adalah cirinya adalah pembedanya antara diharapkan kembali premi pembayarannya ataukah tidak. Uang yang dibayarkan itu, uang premi yang dibayarkan itu diharapkan kembali atau tidak. Kalau tidak diharapkan kembali, ya, maka ini adalah bentuknya hibah. Nah, seperti itu, ya. Bila diharapkan kembali, maka ini berarti adalah hutang yang diberikan kepada, ya, pihak perusahaan, kemudian nanti akan mendapatkan tambahan-tambahan dan manfaat tambahan, maka di sini adalah riba. Kemudian mengikutinya adalah ada gharar dan ada judi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu penyampaian materi pada pertemuan kali ini, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran tentunya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah, ya, karena kebenaran itu milik Allah dan Allah itu adalah al-haq, kebenaran. Maka ambillah dan terimalah. Jangan coba-coba untuk, ya, mengingkarinya atau menolaknya, karena kebenaran itu datang dari Allah, ya. Adapun kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada seluruh para pemirsa dan para pendengar sekalian untuk mari kita bersama membantu penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang insya Allah ta'ala akan dijadikan sebagai Islamic Center untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang ini akan dijadikan pusat kajian Islam insya Allah ta'ala yang berbasis sunnah, ya, yang berbasis kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu juga di sini akan dijadikan sebagai tempat-tempat selain sebagai pusat kajian atau kajian-kajian yang sifatnya rutin atau berkala. Begitu juga ini akan dijadikan sebagai tempat, ya, kegiatan sosial insyaallah taala, ya. Maka mari kita berpartisipasi dan turut sumbangsi dalam pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ini. Ketahuilah, ya, sedikit pun harta yang kita arahkan untuk fisabilillah, membangun
ya rumah Allah di permukaan bumi ini, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Dan inilah termasuk fisabilillah, infak fisabilillah yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Dan ini akan menjadi sedekah jariyah yang terus akan mengalir pahalanya terus mengalir, ya, tatkala dimanfaatkan tentunya. Demikian. Siapapun yang melakukan ketaatan, ya, di rumah Allah ini, maka insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan bahagiannya, ya, karena kita terus sumbangsih di dalamnya. Tentunya sebesar dari, ya, partisipasi kita. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari, ya, kita salurkan ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita kembali lagi di lain kesempatan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.